Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita masih belajar di tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Sekarang kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik dan dapat memahami semua materi yang diberikan oleh Ibu Guru. Tuhan, sekarang kami ingin belajar, sertai dan lindungilah kami selalu. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengajak kalian untuk mengetahui KD-KD atau indikator yang akan kita pelajari hari ini. KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu KD 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. 4.2, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Indikatornya, menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan alam, menganalisis pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam, faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dengan alam, pengertian pembangunan ekonomi, manfaat pembangunan ekonomi, pengertian pembangunan sosial budaya, dan contoh upaya pembangunan sosial. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, melalui penjelasan guru, siswa dapat menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat menganalisis pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat menentukan faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dengan alam. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan manfaat pembangunan ekonomi. Yang keenam, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian pembangunan sosial budaya. Yang ketujuh, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan contoh upaya pembangunan sosial. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk membaca suatu cerita dulu. Tara, Bintang, dan teman-temannya sedang camping. Saat malam hari ada acara api unggun bersama seluruh teman-teman dan kakak pembina. Selesai kegiatan api unggun, Tara, Bintang, dan Sam mendekati api unggun untuk menghangatkan badan. Mereka bernyanyi dan bermain tebak kata di tepi api unggun tersebut. Mereka melakukan interaksi antara individu dengan individu yang lain. Juga interaksi antar kelompok dengan lingkungan alam. Nah, ini siapa tokohnya? Ada yang tahu? Tara, Bintang, dan Sam. Nah, mereka sedang melaksanakan kegiatan apa? Camping. Nah, camping itu kayak kita menginap dan membuat tenda. Nah, itu camping. Nah, dan juga kadang-kadang ada itu ketika kegiatan pramuka. Nah, ini kan ada kakak-kakak pembina pramuka. Nah, ada cara apa lagi selain itu? Ada api unggun. Nah, saat ada acara api unggun itu mereka bernyanyi-nyanyi dan bermain tebak kata. Nah, di situ mereka pasti akan melakukan interaksi antar individu dengan individu lain. Contohnya aja Tara, Bintang, dan Sam. Mereka pasti berinteraksi, mereka pasti ngobrol, mereka pasti bertanya atau bercakap-cakap. Nah, itu namanya interaksi.
Bisa interaksi antar individu, bisa interaksi antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Itu namanya interaksi. Nah, selanjutnya kita akan belajar interaksi manusia dengan lingkungannya. Apa sajakah itu? Mari kita belajar bersama-sama. Lingkungan yang digunakan untuk melakukan interaksi manusia, diantaranya bisa dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Nah, keempat ini kita pasti pernah melakukannya. Selanjutnya, interaksi manusia dengan alam di pesisir pantai. Nah, seperti kita, dekat pesisir pantai. Sekolah kita dekat di pesisir pantai. Pasti kita sering melakukan interaksi dengan alam di pesisir pantai. Misalnya, apa saja sih kegiatannya? Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam pesisir diantaranya. Nah, ada nelayan nih. Nelayan sedang mencari ikan. Petani garam, pengrajin ikan asin, dan begal perahu. Nah, ini adalah interaksi manusia dengan alam di pesisir pantai. Selanjutnya, interaksi manusia dengan alam di dataran rendah. Contohnya, ada petani. Nih, ini sepertinya padi ya. Nah, ini baru panen. Ini pedagang sayur. Kalau kita ke pasar pasti banyak pedagang sayur. Industri. Nah, ini industri. Selanjutnya, interaksi manusia dengan alam di dataran tinggi. Dataran tinggi itu mana? Coba contohnya. Ayo. Nah, contohnya itu petani teh. Nah, ini biasanya ada di Kepayang atau di Curup sana. Kepayang ya. Selanjutnya petani sayur. Nah, ini juga di daerah sana. Terus petani buah. Nah, ini juga ada di daerah Curup dan Kepayang sana. Tidak hanya di situ saja, banyak lagi lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dengan alam. Yang pertama, suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kondisi geografis. Beberapa hal yang dapat terjadi dalam interaksi. Yang pertama, dalam interaksi terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. 2. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. 3. Manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam. Nah, kenapa manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam? Coba saja kita makan, minum, itu membutuhkan lingkungan alam semua. Kita makan padi itu dari lingkungan alam. Dia harus ditanam, baru nanti bisa menghasilkan beras. Sayuran. Nah, sayuran mau itu kangkung, mau itu bayam, mau itu buah-buahan lainnya juga itu berasal dari lingkungan alam. Nah, berarti manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Pembangunan ekonomi diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Manfaat pembangunan ekonomi, meningkatkan kemakmuran rakyat dan memberantas kemiskinan. Nah, pembangunan sosial budaya. Selain pembangunan ekonomi, untuk memperkuat dan memperkokoh bangsa diperlukan pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Contoh upaya pembangunan sosial budaya. 1. Pendidikan formal, 2. Pendidikan informal, 3. Pendidikan non-formal. Nah, itu adalah materi kita. Ini tugasnya ada 5, silahkan dikerjakan di buku PS tematik. Dikumpulkan paling lambat jam 10 malam hari ini. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar. Sekarang kami akan mengerjakan tugas, sertailah dan dampingilah kami selalu. Semoga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami.
Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati. Bye-bye.